jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur boleh menyambut semuanya dalam ibadah Raya GMI hari ini. Mari sebelum kita mau menaikkan pujian penyembahan kita, saya ajak kita berdoa terlebih dahulu menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, kalau Engkau memelihara kami, sehingga kami boleh mengalami hari ini. Kami percaya ini merupakan anugerah pemberian daripada-Mu, juga terlebih lagi Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu baru. Setiap hari Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menaikkan pujian penyembahan pada-Mu karena Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang telah menyelamatkan kami dari kutuk dosa. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada satu kalimat yang saya dengar dalam minggu ini yang cukup memberkati saya, yaitu bahwa bukan orang bahagia yang bersyukur, tetapi sebaliknya orang yang bersyukur adalah orang yang berbahagia. Yaitu lumayan mengajak untuk kita merenungkan kembali untuk apa sih kita mengucap syukur. Apakah untuk situasi yang ada baru kita bisa mengucap syukur, atau kita memiliki satu rasa ucapan syukur karena kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Itu yang saya mau ajak kita mau naikkan dalam pujian pertama ini. Kita mau say thank you Lord. Mari kita nyanyikan bersama-sama. For you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grateful heart. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yuk kita mengucap syukur sekali lagi karena Dia udah menyelamatkan kita. For all you've done in my life. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yuk kita mau hanya katakan thank you Lord, thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your love for me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I am safe by your grace. Thank you,
nama Tuhan. Ya, memang tidak setiap keadaan mendukung untuk kita mengucap syukur, tetapi kita kalau membaca firman Tuhan dikatakan bahwa mengucap syukurlah senantiasa, di dalam Tuhan itulah kehendak Tuhan. Dan ya kalau keadaan yang sulit tidak membawa kita untuk bisa mengucap syukur, untuk apa kita mengucap syukur? Yaitu kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia mengasihi kita saat kita melakukan kesalahan, saat kita jatuh. Tuhan tetap mengasihi kita, mau memberikan kita pengampunan, mau mengajak kita untuk terus bangkit kembali. Oleh karena itu mari kita nyanyikan lagu ini, Hatiku Percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan tetap ada bagi kita. Amin. Siapa yang tadi belum bangkit berdiri, belum tepuk tangan, mungkin saya ajak yuk kita bergerak, kita mau bangkit berdiri bersama-sama dan bertepuk tangan. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin saudara-saudara. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu mengasihi kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau kasih-Mu itu bukan kasih yang lemah, bukan kasih yang biasa-biasa, tetapi kasih yang berkuasa, yang menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu kami mau menaikkan
Pujian ini yang menyatakan how great is our God, how great is our God, your name above all names. The splendor of The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. And trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. There is none like you. age to age he stands. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Cause your name above all names. Name above all names, you are worthy of your praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. And all we see. And all will see how great, and all will see, and all will see how great, and all will see how great is our God.
no one like you, Jesus. They can rescue us. Wonderful is your love, powerful is your love. You are worthy to be praised. Terima kasih kepada tim FOM dari Frankfurt yang telah memimpin kita dalam pujian. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saat ini sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, saya undang kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan di ibadah online ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Pimpin kami semua Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang berbicara kepada kami semua melalui pemberitaan firman ini Tuhan. Biar nama-Mu saja dipermuliakan. Pakai buah lidah hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu. Biar Engkau yang berkata-kata Tuhan melalui lidah hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, Kau pakai juga Tuhan semua media yang ada Tuhan. Biar koneksi internet boleh lancar, semuanya juga boleh oke semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau juga siapkan hati kami Tuhan, supaya kami juga boleh ketika kami mendengar firman ini, juga kami firman ini boleh tertabur di tanah yang subur, sehingga kami boleh bertumbuh berbuah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita percaya katakan amin. Amin, saudara, amin. Saudara kami, saya bersyukur sekali kalau saat ini saya juga masih diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Ini sungguh merupakan hal yang sangat luar biasa juga, merupakan kehormatan. Jadi saya juga ingin berbagi apa yang telah saya renungkan bersama-sama. Saya mau berbagi bersama-sama dengan saudara. Hari ini saya akan beri judul pemberitaan firman Tuhan, berdiri teguh dalam Tuhan. Ya, ada satu ayat yang sungguh menguatkan saya, ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Mari kita sama-sama baca bersama-sama ya. Sebab Daud berkata tentang dia, tentang Tuhan, ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini satu ayat yang luar biasa, saudara ya. Nanti biar saudara kalau boleh juga mengingat ayat-ayat ini, ya. Jadi Daud berkata, ketika kita memandang Tuhan dan Ia berdiri di sebelah kanan kita, ya, di sebelah kanannya Dia waktu itu, Dia tidak goyah. Dan kita mau amini sama-sama ini, saudara. Dan juga saat ini saya mau bawa kita lebih dalam lagi ke surat Filipi ayat pasal 4, saudara ya. Dari surat Filipi ini ditulis oleh Paulus dan Timotius kepada jemaat di Filipi. Mari kita baca ayat yang pertama dari Filipi 4 ayat 1 ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Jadi hari ini saya mau ajak kita bersama-sama belajar dari surat Paulus ini, ya. Jadi dalam teks yang barusan kita baca sama-sama, Paulus mengatakan kita perlu berdiri teguh. Atau lebih tepatnya lagi, kita perlu berdiri teguh di dalam Kristus. Ya, mengapa saudara? Karena kita semua membutuhkan fondasi
dalam hidup ini, ya. Dan hanya Kristus yang bisa menjadi batu karang sejati tempat kita berdiri, saudara. Yang ini yang kita mau, mari sama-sama ingat, belajar lagi ya. Jadi hari ini kita mau membahas mengapa kita perlu berdiri teguh. Ya. Mengapa kita perlu berdiri teguh? Itu yang pertama. Dan yang pertanyaan yang kedua yang akan sama-sama kita jawab hari ini adalah mengapa kita perlu berdiri teguh di dalam Kristus? Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa berdiri teguh di dalam Kristus? Ya, tadi saya ulang lagi, mengapa perlu berdiri teguh? Yang kedua, mengapa kita perlu berdiri teguh di dalam Kristus? Dan ketiga, bagaimana caranya? Ya, ini 3 pertanyaan ini yang kita akan konsentrasi hari ini untuk belajar sama-sama ya. Pertanyaan pertama yang tadi, mengapa kita harus berdiri teguh? Saudara, sadar atau tidak sadar, kita semua ini berdiri di atas sesuatu, saudara. Ya, kita tuh bergantung pada sesuatu. Misalnya, kita bergantung sama namanya pemerintah. Percaya atau tidak percaya, kita semua itu bergantung ini sama pemerintah. Karena kita bergantung, pemerintah menyediakan infrastruktur. Ada layanan-layanan, ya kan? Pemerintah juga memberikan keamanan lewat polisi. Coba bayangkan kalau misalkan pemerintah tidak mengatur semuanya itu. Kriminal di sana sini, ya kan? Nah, ini contoh, ya. Yang kedua adalah mungkin saudara bilang, wah, saya ada di atas bumi ini, saya bergantung sama bumi ini, alam ini, bahwa alam atau bumi ini akan menopang kita, dan saya pengen tenang dan aman, gitu ya. Nggak ada bencana, dan lain sebagainya kalau bisa. Kita berharapnya seperti itu, saudara ya. Alam ini harmonis dengan manusia, nggak ada macam-macam lah istilahnya, bencana atau yang lainnya. Atau saudara bilang, wah, saya bergantung sama tubuh saya nih, ya. Tubuh saya ini kalau saya kuat, ya, saya bisa melakukan segala sesuatu, ya. Pikiran saya kalau sehat, ya, nggak pikiran yang stres, bisa lebih plong melakukan segala sesuatu. Nah, jadi kita bergantung pada naluri dan fungsi alami tubuh kita. Ini baik juga, saudara ya. Maksudnya adalah misalnya tubuh kita itu memberikan alarm ketika kita sakit misalnya. Misalkan saudara kena infeksi, akan ada namanya panas, melawan. Jadi saudara dikasih tahu, ada sesuatu nih, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bergantung sama naluri juga, bergantung sama fungsi alami tubuh kita ini. Kalau kita sakit kan nggak enak, ya. Kalau kita maunya sehat terus kalau bisa, gitu ya. Atau kita bergantung pada namanya orang tua, ya. Ketika kita masih kecil terutama, karena orang tua itu menyediakan tempat berteduh, makanan, cinta, sekolah, dan lain sebagainya. Atau yang paling menarik adalah dalam situasi pandemi saat ini, wah, kita bergantung kalau boleh ada vaksin. Kalau bisa cepat vaksin ini ada. Supaya apa? Vaksinnya udah ada. Supaya maksudnya tersebar kemana-mana, semua orang divaksin, ya kan? Supaya apa? Kuat. Supaya nanti bisa bebas keluar lagi, ya, nggak kena virus ini lagi, misalnya. Atau ada yang bergantung pada kekayaannya. Kalau aku nggak punya uang, aku nggak bisa apa-apa, misalkan seperti itu. Dan seterusnya, ya. Jadi kita ini adalah makhluk yang bergantung pada banyak hal sebenarnya, saudara. Percaya atau tidak percaya, sadar atau tidak sadar. Tapi dalam kenyataannya, semua ini kadang tidak sesuai, saudara, dengan yang kita harapkan. Kenapa? Karena alam ini sedang runtuh di bawah keserakahan manusia. Ya, seperti halnya masyarakat, pemerintah juga, kita nggak bisa harapkan 100%, gitu ya. Juga kadang-kadang hubungan ini juga bisa hancur, ya, dengan diperkenalkannya ada media sosial, ya. Tadinya saya berharap, wah, teman saya ini bisa membantu saya, misalkan bergantung atau kepada siapapun. Tapi dengan adanya media sosial,
malah kebalik. Nah, kadang-kadang saya berpikir media sosial ini bagus sebenarnya saudara ya. Saudara bisa lihat khotbah, bisa lihat ibadah melalui YouTube, ya kan. Saudara bisa komunikasi dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan saudara-saudara yang jarak jauh, dibantu media sosial, WhatsApp, atau yang lain sebagainya. Ada sekarang apps-apps yang sangat membantu, ya. Ada Instagram dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang ya tadi mendekatkan hubungan yang jauh, ya kan? Ya, saya juga dengan orang tua misalkan atau dengan teman-teman yang jaraknya jauh itu sekarang terasa dekat, bisa video call, ya. Tapi sadar tidak sadar media sosial juga bisa berbuat yang sebaliknya. Yang tadi mendekatkan hubungan yang jauh bisa juga menjauhkan hubungan yang dekat. Contohnya, saya waktu itu ke Indonesia misalkan ya, saya lihat kok, waduh, ini lagi makan di restoran, ya teman-teman atau orang-orang lain juga lagi makan deket-deket, ngobrol gitu ya, mestinya ya. Ini enggak, main gadget. Ya, main gadget, saudara. Saya dalam hati, ini jangan-jangan mereka chatting sama teman sebelahnya. Ya, chatting sama teman sebelahnya. Lu lagi ngapain? Gue lagi makan. Makan sama siapa? Oh, sama orang sebelahan kok gitu. Chatting apa gimana? Pokoknya Instagram foto-foto gitu ya. Padahal deket nggak ngobrol. Nah ini mendekatkan hubungan yang jauh, ya, atau jarak yang jauh, ya, juga bisa menjauhkan hubungan yang dekat. Ya ini kadang-kadang bahaya. Jadi dunia ini tidak bisa kita harapkan, saudara. Mungkin saudara pikir, wah saya bisa keren dengan teknologi, tapi bisa jadi saudara jadi kecewa. Ya, kita sepertinya juga ikut dalam keruntuhan tersebut, bukan? Ya, kadang-kadang sadar nggak sadar, oh iya, gue sama temen kok mainnya gadget terus ya, gitu loh. Nah ini tidak ada yang sempurna, dikatakan ya. Jadi jawaban dari pertanyaan yang tadi pertama itu sebenarnya udah terjawab dari yang tadi, yaitu bahwa dunia ini sedang runtuh, saudara. Sedang dalam apa namanya decay, ya, decay, ya, decay itu sedang dalam proses ke arah yang kurang baik, misalnya, ya, baik lewat bencana, virus, dan lain sebagainya. Ya, mengapa kita harus berdiri teguh? Karena kita tidak mau ikut runtuh. Itu jawabannya. Pertanyaan berikutnya, loh, saya udah mau berdiri teguh, tapi gimana? Ya, berdiri teguh terhadap siapa? Saya pegang teguh sama siapa? Kalau pegang teguh sama yang ini, saya kecewa. Pegang teguh sama ini, nggak bisa. Ya, makanya ada dikatakan tadi, kita harus berdiri teguh dalam Yesus, dalam Kristus. Ya, jadi kalau kita baca dari tadi Filipi 4 ayat 1, dikatakan pertama kali itu karena itu. Ya, jawabannya ini sebenarnya terletak pada kata karena itu. Ya, karena itu. Jadi kalau kita lihat karena itu adalah sebenarnya hasil konjungsi, ya. Ini konjungsi, bahasanya keren. Konjungsi artinya ada hubungannya sama yang sebelumnya. Kayak sebab akibat. Ini menunjukkan konsekuensi dari konten sebelumnya di pasal-pasal sebelumnya. Ya, kalau saudara mau baca, silakan baca di rumah dari pasal 1 sampai yang pasal 4 ini. Ya, mungkin saya menemukan ini ringkasan yang menurut saya yang terbaik adalah di Filipi 1 ayat 6. Ya, dikatakan di sana, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan dikatakan tadi karena itu. Nah, jadi dia memulai ya sampai pada akhirnya karena itu. Saudara-saudara, berdirilah teguh dalam Tuhan.
Ya, paham? Bisa mengikuti saya? Semoga bisa ya. Jadi artinya dikatakan tadi, kalau ringkasan yang terbaik itu dia tadi, Tuhan itu sudah memulai pekerjaan yang baik, ya, dan dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, karena dia yang memulai, saudara, dia akan meneruskan sampai akhirnya. Jadi ini kita tahu dia yang akan memulai, ya. Jadi kita harus berpegang teguh dalam Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa Tuhan yang akan menyelesaikannya pada hari Kristus Yesus. Ya, dikatakan juga semua akan runtuh, saudara, tetapi firman-Nya akan berdiri selamanya. Ya, inilah alasan mengapa kita harus berdiri teguh di dalam Kristus, saudara. Ia yang akan menyelesaikan pekerjaannya. Luar biasa, saudara. Tuhan kita luar biasa. Amin. Alfa dan Omega. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Ya kan? Ada lagunya juga di Indonesia. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Kayak begitu. Nah, ini Tuhan Alfa Omega. Makanya kita harus berpegang teguh dalam dia. Jawabannya jelas ya, saudara ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, nah bagaimana kita bisa berdiri teguh dalam Kristus? Ini pertanyaannya tricky, saudara, ya. Tapi ada jawabannya, ya. Sama-sama di Filipi 4 juga ini jawabannya, saudara. Bagaimana kita bisa menjalaninya? Kita baca di Filipi 4 ayat 4, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, ku katakan bersukacitalah. Wah, hebat ini, 2 kali nih. 2 kata ini dikatakan oleh Paulus 2 kali. Ya, kalau di Jerman begini 2 kali, kalau di Indonesia begini ya, begini 2 kali. Ya, bersukacitalah, mengulang. Ini karena ada alasan, saudara. Nggak mungkin Paulus ngomong asal jeblak istilahnya ya. Kalau istilah orang Indonesia asal ngejeblak aja. Enggak. Ini ditekankan 2 kali karena ada maksud, saudara. Ya, jadi sukacita itu adalah salah satu cara terbaik untuk berdiri teguh dalam Kristus. Jadi Paulus ini tidak hanya mengatakan bersukacitalah, berbahagialah, enggak. Seperti ada slogan yang sangat terkenal dibilang don't worry be happy, ya, don't worry be happy, atau diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia jangan khawatir, berbahagialah. Ya, tapi kadang-kadang kita berpikir ini tidak sederhana ini. Kenapa? Kalau kita bilang don't worry be happy, be happy-nya kenapa? Don't worry-nya kenapa? Kan mesti ada alasan, yaitu mengapa kita berbahagia. Ya, Paulus juga mengatakan bersukacitalah dalam Tuhan. Nah, ini kenapa? Ya, ada alasannya. Jadi yang tadi dikatakan rejoice kalau dalam bahasa Inggrisnya, bersukacitalah. Itu kata kerja. Ya, jadi artinya kita aktif, saudara. Kita itu harus aktif. Kita bersukacita di dalam Tuhan itu artinya kita aktif. Aku senang Tuhan dalam Engkau. Ya, kenapa? Sukacita kan ada alasannya. Saya nggak bisa senang tiba-tiba. Wah, saya happy. Wah, kadang-kadang kan kalau happy itu ada alasan. Kenapa? Dapat gaji pertama, happy. Dapat pacar, dapat istri, dapat anak, dapat bonus dan lain sebagainya. Dapat kelulusan dan lain sebagainya. Itu kan senang, ada alasan, makanya bersukacita. Nah, kalau bersukacita dalam Tuhan itu kenapa? Karena kita tahu bahwa Bapa kita sayang sama kita sampai Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya disalibkan untuk menebus dosa kita. Saudara, oleh karena itu kita bisa bersukacita karena kita tahu Bapa kita mengasihi kita, begitu mengasihi kita, maka kita bisa bersukacita, saudara. Ya, ini cara pertama kita bisa berdiri teguh, yaitu bersukacita karena kita tahu Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Ya, yang pertama bersukacita. Supaya berdiri teguh, bersukacita karena kita tahu, oh Tuhan sudah
menebus dosa kita. Amin. Amin. Haleluya. Kemudian yang kedua adalah dari Filipi 4 ayat 5. Dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Waduh, ini Tuhan sudah dekat. Hari kedatangannya sudah dekat sekali, saudara. Tapi dikatakan juga, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, kalau kita lihat di ayat kedua dari pasal keempat ini mungkin dirujuk juga ke sana gitu ya, kepada Euodia dan Sintike ya. Sintike saya nggak tahu gimana pronunciation-nya. Kadang-kadang ada orang bilang Sintike, ada bilang Sintike ya. Mungkin dikatakan, hei, mengapa kalian berkelahi, mengapa kalian bertengkar, kira-kira seperti itu. Bersikaplah lembut satu sama lainnya ketika kita berdiri teguh dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa nama kita ada di kitab kehidupan, seperti yang dikatakan di ayat 3. Dan kita juga tahu bahwa mengasihi sesama adalah hukum kasih yang kedua, yaitu di Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu, hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Ketika saya membaca ini, saya juga berpikir, wah, ini bener nggak sih ya? Ya pasti bener ya. Tapi kadang-kadang kan ya namanya, kadang-kadang ada orang yang berbilang, wah, sains sama agama tidak bisa jalan bareng-bareng. Bisa, saudara. Banyak sekali bukti-buktinya. Ya. Tapi saya nggak mau bahas ke sana. Nanti kalau kita mau bahas, kita bisa bahas lebih lanjut. Ya. Itu banyak contoh-contohnya. Ya. Makanya banyak saintis mungkin ada yang bilang, wah, tidak percaya ya sama Tuhan karena hal-hal begini. Tapi sebenarnya itu sejajar. Banyak juga orang saintis yang akhirnya bertobat karena dia tahu setelah menemukan di Alkitab, oh iya, ini jawabannya ya, gitu loh ya. Seperti dikatakan, kasihlah sesamamu. Ini positif, saudara. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada studi dari Dr. Claire Atzema, yaitu dia seorang peneliti ya di Institute for Clinical Evaluative Sciences di Toronto, Kanada. Beliau mengatakan, kalau hidup mengasihi sesama itu sangat baik. Di studi tersebut misalnya dikatakan, orang yang pernikahannya harmonis, saling mengasihi pasangannya, pada umumnya lebih mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, karena dia tahu, kalau aku sakit, nanti pasanganku juga repot, dan seterusnya. Dan tindakan perawatan kesehatan preventif lainnya. Jadi lebih sering rutin check up, istilahnya. Dan ketika mereka sakit, mereka juga diurus. Ya kan? Dan ini menurunkan risiko kematian akibat peristiwa seperti serangan jantung atau stroke dan lain sebagainya. Ya, jadi mengasihi sesama itu juga sangat penting ya, supaya kita bisa berdiri teguh dalam Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah doa. Doa, doa, dan doa. Dikatakan di pasal yang keempat yang tadi, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan cemas tentang apapun. Mengapa? Jangan cemas, katakan. Karena Tuhan yang memegang kendali, saudara. Tuhan yang memegang kendali. Ingat itu, saudara. Mungkin saudara merasa, wah, saudara punya kekayaan yang luar biasa, saudara bisa mengendalikan segala sesuatu. Hati-hati, saudara. Ya, saya juga dulu berpikir, wah, saya punya pekerjaan, saya punya titel, saya punya ini, punya itu. Pekerjaan itu saya, nggak bakal hilang. Wah, saya dicari atau dan lain sebagainya. Salah, saudara, istilahnya. Bukan salah, maksudnya Tuhan bisa membalikan segala sesuatu. Tunggu dulu, ada yang lebih penting, kesehatanmu. Makanya saya waktu itu tempat saya bekerja bangkrut. Akhirnya saya bisa ke tempat pekerjaan saya saat ini, ya.
dan bertemu dengan seorang dokter yang Tuhan pakai untuk akhirnya mendiagnosis kesehatan saya. Ketahuan penyakit saya. Nah, artinya apa? Tuhan yang memegang kendali, saudara. Karena itu kita perlu berdoa dan jangan cemas, ya. Karena Dia mendengarkan kita. Dia tahu yang kita butuhkan, saudara. Amin. Ini juga penting untuk poin yang tadi, yang 1 dan kedua. Ya, tanpa doa kita tidak bisa bersukacita, ya kan? Karena kita nggak ada hubungan dengan Tuhan, nggak connect dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa bersukacita? Mungkin bisa senang-senang, oh ya, karena hal yang sementara, tapi kita tidak bisa bersukacita terus-menerus karena kita kehilangan arah, istilahnya. Nggak tahu kalau Tuhan itu, kita lupa kadang-kadang Tuhan itu telah menebus kita. Jadi kadang-kadang ya udah, ada masalah kita langsung larut dalam masalahnya tanpa ingat lagi kalau Tuhan itu bisa membantu kita. Tanpa doa kita juga tidak bisa bersyukur, ya, karena kita seringkali lupa kalau berkat itu datangnya dari Tuhan. Take it for granted kalau orang bilang, ya, saya bangun pagi ya karena saya bangun pagi gitu ya. Tapi kalau saudara bisa bangun pagi itu karena anugerah loh tuh dari Tuhan. Ingat itu, saudara. Kalau saudara istilahnya nggak dikasih oksigen, nah gimana? Kalau tiba-tiba saudara dihanyutkan banjir, gimana istilahnya? Jadi jangan take it for granted. Kita harus bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita harus, akhirnya kita bisa menyaksikan kebaikan hati kita kepada orang lain. Ya, ini doa itu penting, saudara. Jadi doa itu adalah tindakan nyata dari kepercayaan kita kepada Tuhan yang tidak hanya menebus dosa kita, ya, tapi kita juga tahu bahwa Dia yang memegang kendali atas kehidupan kita. Makanya kita bisa berdoa, kita connect sama Tuhan, dan Dia selalu mendengarkan kita. Amin. Oke, kita lanjut, saudara. Coba saudara pikirkan, wah, Bapa Surgawi ini yang punya alam semesta mengawasi kita terus-menerus. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, ya. Sama seperti bayi kecil, ya. Kami bersyukur saat ini kami punya seorang putri yang masih bayi, ya. Dia percaya aja sama saya, sama mamanya, sama kakaknya perempuannya, ya. Dikasih makan, istilahnya dikasih susu, terima, ya. Percaya kalau dia diberikan yang terbaik oleh orang tuanya. Ya, kita juga harus seperti mereka, saudara, seperti anak-anak ini. Ya, itulah mengapa Kristus berkata, kecuali kita seperti anak-anak itu, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Ini ada di Matius 18 ayat 3, saudara. Jadi yang dimaksud di sini adalah karakter dari anak-anak yang bergantung dan percaya. Ini yang Tuhan pengen dari kita semua. Jadi berdoa, ya, yang ketiga tadi, supaya kita bisa berdiri teguh dalam Kristus. Yang keempat, ya, yang terakhir, kita harus memiliki iman. Jadi kalau kita sama-sama belajar, ini saudara, semua poin ini saling terkait. Dari iman, doa, mengasihi sesama, hingga bersukacita. Semuanya ini saling terkait. Dikatakan di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Tuhan yang disebutkan di sini adalah datang dari iman melalui Roh Kudus, melampaui segala akal dikatakan tadi. Itu bisa datangnya hanya lewat iman. Kadang-kadang dikatakan melampaui segala akal. Waduh, ini kita nggak bisa pakai logika gitu loh. Ya, damai sejahtera. Saudara, mungkin saudara cemas saat ini. Aduh, aku nggak punya pekerjaan. Tapi saudara bisa damai karena saudara percaya kepada Tuhan. Ya, saudara beriman kalau Tuhan yang akan menyediakan. Ya, di Matius 6. Ya, saudara katakan, Tuhan, aku percaya burung, ya, di taman juga bunga-bunga tidak
berpakaian yang Salomo tidak berpakaian seindah mereka. Mereka nggak perlu istilahnya dandan, udah cantik, dikasih Tuhan. Lah kita, istilahnya burung-burung juga diberi makan, ya, nggak perlu menanam. Lah kita yang disayang sama Tuhan, masa sih Tuhan nggak mengasihi kita? Istilahnya begitu loh, ya. Jadi ketika kita percaya seperti itu dan kita memperoleh damai sejahtera, ini iman, saudara. Ya, jadi hal-hal seperti yang tadi yang sebenarnya itu kita bisa rangkum dalam satu hal, yaitu kita dapat berdiri teguh di dalam Tuhan dengan percaya kepada Tuhan. Dikatakan tadi Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Ya, sebab Daud berkata tentang dia, kita ulang lagi ya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia memandang kepada Tuhan. Dikatakan, aku percaya Tuhan, karena Engkau, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dia percaya bahwa kalau lu berani sama gua, istilahnya ya, lu bakal lawan ini pelindungku, istilahnya. Ini percaya dia. Nggak kelihatan Tuhannya, nggak kelihatan, tapi dia percaya Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Apakah kita bisa juga percaya seperti itu? Mari sama-sama saudara kita belajar di sini dan kita mau imani ini, saudara. Juga dikatakan di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini penting, saudara ya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau saudara saat ini sedang gelisah, sedang dalam pergumulan, ya, percaya kepada Tuhan kalau Tuhan akan menolong saudara. Ya, nggak kelihatan saat ini mungkin, tapi kalau saudara percaya sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Terlalu banyak kesaksian, ya. Saya juga sendiri mengalami apa yang namanya kebaikan Tuhan, mukjizat-mukjizat Tuhan, sekolah, ya, papa saya bertobat, itu semua karena anugerah Tuhan. Percaya kepada Tuhan, saya bisa sampai saat ini juga karena anugerah Tuhan, ya. Saudara, saat ini juga saya mengalami pergumulan, saudara. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan sebelumnya telah menolong saya dengan luar biasa, Tuhan pasti akan terus menolong saya kalau saya berpegang pada Dia. Ya, mungkin bagi saudara yang sudah mendengarkan kesaksian saya di ibadah-ibadah online sebelumnya, itu tahun kemarin saya dioperasi, ya, itu nggak sampai di situ doang, ya. Sekarang ada lanjutannya sebenarnya, saudara. Jadi saya masih di terapi, ya kan? Ya, di terapi, tapi ya saya kadang-kadang juga gentar, saudara. Sama saudara ketika saudara menghadapi segala sesuatu yang begitu berat, pasti saudara merasa, aduh Tuhan, aku gentar, aku nggak kuat. Tapi Tuhan, ketika saudara percaya sama Tuhan, Tuhan akan memberikan saudara damai sejahtera. Amin, saudara. Ketika saudara berpegang teguh dalam Kristus, berdoa, mengucap syukur, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Saya bisa tidur juga, ya, dengan tenteram. Saya tahu Tuhan yang memegang saya. Pergumulan begitu berat, melawan segala penyakit, ya kan, ada terapinya, ada ini, ada itu. Rasanya kok nggak habis-habis kalau orang bilang ini never ending, ya, dengan saudara ini, gitu. Tapi justru ketika kita merasa lemah, ketika kita lemah, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin, saudara. Dan kita percaya kalau saya lemah, saya dikuatkan oleh Tuhan. Dan ketika kita sudah melewati itu, kita tidak sombong lagi, saudara. Kita hanya bisa berkata, Tuhan, ini karena Engkau. Kita bisa memberikan kesaksian kepada orang lain, Tuhan yang memegang tanganku.
Amin, saudara. Jadi yang tadi sudah dikatakan berpegang teguh dalam Tuhan, ya, juga pada akhirnya juga ketika kita percaya kepada Paulus meminta mereka untuk berfokus pada apa yang baik dikatakan di ayat 4, pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin, saudara. Karena Tuhan tidak berubah dalam firman-Nya, kita dapat berpegang atau berdiri teguh dalam Kristus. Amin. Dia yang memulai, dia yang akan mengakhiri pekerjaan itu dalam kita. Ya. Jadi, saudara, itulah sebabnya kita harus berdiri teguh. Mengapa kita harus berdiri teguh dalam Tuhan, dan mengapa kita berdiri, dan atau bagaimana kita berdiri dalam Tuhan. Sudah kita bahas sama-sama, saudara. Juga ada di perumpamaan di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saudara bisa baca di rumah. Ya. Kita semua ini sedang membangun rumah, saudara. Pertanyaannya adalah, dengan apa atau di atas apa kita sama-sama atau saudara membangun rumah saudara? Ya, saudara bisa berdiri teguh jika saudara membangun rumah di atas batu karang, di atas batu yang memungkinkan saudara mengatasi angin, banjir, hujan, dan lain sebagainya, dan bertahan serta menyelesaikan perlombaan yang dengan baik, yaitu sampai kedatangannya untuk kedua kalinya. Jadi kita berdiri teguh untuk menyelesaikan perlombaan, ya, yang baik. Ini ada di Ibrani 12 ayat 1. Yuk kita sama-sama baca ayat ini. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, perlombaan. Ya, untuk memenangkan banyak jiwa, untuk nantinya kita sampai dalam tujuan. Ketika kita sampai di tujuan, kita bisa menerima mahkota kehidupan. Itu yang kita nantikan, saudara. Oleh karena itu, marilah kita berdiri teguh dalam kesatuan, saudara. Seperti yang tadi dikatakan di Filipi 4 ayat 2. Bersatu, dan kita bisa memuliakan Tuhan, ya, yang adalah batu karang dan fondasi kita. Amin, saudara. Mari kita mau tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan terus bekerja dalam hati kami masing-masing. Dan biar kami diingatkan terus untuk berdiri teguh dalam Engkau. Biar kami tetap bisa berdoa, bisa mengucap syukur, ya, bisa mempunyai iman, dan juga bisa menyatakan kasih kami kepada orang lain. Dan kami terus percaya dalam Engkau. Dan ketika kami menghadapi segala sesuatu, menghadapi segala beban yang ada, kami boleh tetap percaya kepada Engkau dan mendapatkan damai sejahtera daripada Engkau, Tuhan. Ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Engkau yang pulihkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami begitu banyak persoalan, baik secara ekonomi, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, atau dalam studi, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu masalah kami masing-masing. Engkau yang pegang kami, Engkau yang mengawasi kami, dan Engkau yang akan menyelesaikan semua ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan persoalan ini juga ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan, Engkau yang turut bekerja, bukan dengan kekuatan kami berusaha menyelesaikan ini, tapi kami mau bersama-sama dengan Engkau. Sebab siapakah lawan kami kalau kami punya Allah yang hebat? Terima kasih ya Bapak. Kami mau serahkan Tuhan
hari-hari kami ke depan ini ke dalam tangan-Mu, biar kami boleh berdiri teguh dalam Engkau sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali Tuhan untuk menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan saudara kepada yang akan melanjutkan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom. Ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Terang-Mu hapus gelapku, tuntun langkahku, buka mataku. Kasih-Mu hapus dosaku, ubah hatiku, sembuhkan aku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata, ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Ku berdiri teguh dalam-Mu, sebab Yesus kuatku, sebab Yesus sertaku. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu jamin hidupku. Rancangan-Mu, pikiran-Mu, dan firman-Mu berkata. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita sebentar boleh menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur sudah boleh diberi kekuatan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan tadi, supaya mari kita tetap berdiri teguh, ya, karena keharusan bagi kita untuk berdiri teguh supaya kita juga belajar untuk melihat bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah keadaan dunia yang dengan begitu banyak persoalan ini, mau di Amerika, mau di Indonesia, mau kita seperti kita yang di Eropa ini. Mari kita terus belajar untuk kita mau senantiasa, kita mau bersukacita ya di dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kita juga mau mengasihi sesama kita. Kita harus belajar berbuat baik karena Tuhan sudah dekat, Bapak Ibu sekalian. Mari kita juga setia berdoa. Apapun yang menjadi beban, tantangan, mari kita menjadi rumah doa, ya, untuk kita boleh bersatu dalam doa. Ada doa pribadi, doa dalam keluarga, juga doa bersama seperti jemaat mula-mula. Dan mari kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, supaya
kita mempunyai damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu boleh tetap memelihara kita. Ada amin Bapak Ibu sekalian, dan mari kita menutup ibadah kita hari ini. Kita bersyukur untuk semua ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah hari ini boleh kembali diberkati dalam ibadah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, izinkan kepada kami, dari pujian penyembahan, pemberitaan firman Tuhan, dan bahkan sampai saat ini kami hendak menutup ibadah ini, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Kami tahu Tuhan, walaupun kami belum bisa beribadah secara onsite, namun kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu dengan hati yang takut kepadamu. Bersyukur untuk Bapak PDP Indra Yohanes yang sudah boleh membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan seluruh keluarganya, supaya Engkau pakai di tempat di mana dia bekerja, juga di tempat di mana dia melayani. Tuhan, sebagai staf gembala, berkati untuk boleh menjadi berkat yang Tuhan berikan untuk saudara-saudara kami yang ada di Nürnberg dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga kami semua yang sudah boleh mendengar firman-Mu, kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami boleh diberi kekuatan supaya kami boleh berdiri teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami yang baik, dan kami juga boleh melakukan dalam hidup ini, supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang berdiri teguh di tengah keadaan zaman yang sedang goyah ini Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati baik para pemuji, penyembah Tuhan, juga pembawa firman Tuhan, dan kami semua yang ada yang beribadah dari semua kota yang ada di 9 kota ini Tuhan, juga untuk host atau presenter yang sudah melayani di sebagai di belakang, di balik layar. Engkau juga memberkati setiap pribadi Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah boleh pimpin kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda. Mari Engkau yang bekerja di dalam negara-negara ini, baik dari pemimpin negara sampai para mereka yang duduk dalam pemerintah pusat, juga di pemerintah daerah, bahkan sampai seluruh masyarakat di Indonesia, masyarakat di Jerman, di Belanda. Kami boleh senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang sudah difirmankan dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar senantiasa mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda, Tuhan, supaya di tempat ini kami boleh menjadi terang, menjadi berkat. Engkau pakai kami untuk boleh membawa transformasi terjadi atas kota kami, atas bangsa negara di mana kami berasal atau kami berada. Mari Tuhan, kami mempercayakan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau yang campur tangan juga, supaya penyebaran COVID-19 ini boleh makin diatasi, bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu segala kuasa sudah ditaruh tangan Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Dan kami juga percaya Tuhan, penyebaran COVID ini hanya bisa dihentikan kalau Tuhan turun tangan, dan kami yakin dunia sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan. Sebentar kami akan berpisah meninggalkan online ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua dengan berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat di tempat kita masing-masing. Kita mau berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala puja hanya bagi Tuhan.
hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan.